Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam Financial Corner bersama saya, Adi Ahmad Hidayah. Pada topik kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola utang di saat pandemi COVID-19. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 sudah menyebabkan banyak negara jatuh ke dalam jurang resesi. Tentunya, kita sebagai pribadi kalau tidak berhati-hati juga akan mengarah ke bangkrutan. Lalu Oh bagaimana baiknya kita no! mengelola utang kita supaya tidak ke arah kebangkrutan? Ada 5 tips yang Sobat Finansial bisa ikuti. Yang pertama, kita harus melakukan disiplin budget. Jadi, setiap kita mendapatkan penghasilan, kita harus pisahkan mana pengeluaran yang memang untuk pengeluaran rutin, mana pengeluaran yang tidak rutin. Contohnya, pengeluaran rutin adalah misalkan untuk kebutuhan makanan pokok, atau untuk bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, dan lain sebagainya, itu harus kita dahulukan dan kita utamakan di samping pengeluaran yang tidak rutin. Pengeluaran yang tidak rutin apa? Misalkan untuk belanja, memenuhi hobi, atau mungkin untuk jalan-jalan, atau kesenangan yang lain. Itu boleh kita alokasikan, tapi setelah ada sisa dari pengeluaran yang memang rutin. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindari pemakaian kartu kredit atau pay later. Kenapa? Karena kartu kredit atau pay later atau jenis hutang yang lainnya memang sedikit memudahkan kita dalam bertransaksi, tapi kalau kita terlena atau kita menggunakan itu terus-menerus, nantinya akan membebani keuangan atau cash flow kita. Jadi kita harus batasi sedemikian rupa, jangan sampai nanti melebihi kemampuan pembayaran kita. Yang ketiga, dalam menggunakan kartu kredit, tentunya kita harus pergunakan sebagai transaksi selayaknya kita menggunakan kartu debit. Jadi jangan sampai kita menganggap kartu kredit ini adalah uang yang kita miliki. Kita harus lakukan disiplin anggaran atau disiplin pengeluaran dalam menggunakan kartu kredit supaya memang kita bisa membayarnya di masa yang akan datang. Nah, keempat, untuk mempermudah, kita juga bisa menggunakan aplikasi pencatat keuangan. Jadi, kita bisa tahu bagaimana pengeluaran kita, berapa penerimaan kita, dan berapa porsi hutang kita, supaya ada pengingat buat kita untuk mengatur keuangan kita supaya lebih baik lagi. Nah, terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga rasio utang kita di angka 30%. Dari mana? Dari penghasilan kita tentunya. Karena kalau rasio pembayaran hutang kita di atas 30%, itu akan membebani keuangan kita. Sebab kita harus mengalokasikan keuangan kita ke pos-pos lainnya yang memang juga penting dan harus kita alokasikan. Jadi, jangan sampai utang sobat finansial melebihi 30% dari penghasilan bulanan kita semua, gitu ya. Itu mungkin tipsnya untuk mengelola utang di saat pandemi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan 5M. Nah, kira-kira apa lagi ya tema yang akan kita bahas di minggu yang akan datang? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.